teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi minggu 4, yaitu tentang memahami dan menguasai teknik menghitung ukuran penyimpangan data. Sebelum ke materi, perkenalan dulu yuk. Halo, nama saya Siti Hana Yasmin Zahra, biasa dipanggil Hana. Halo, nama saya Wahyu Ilahi, bisa dipanggil Wahyu. Galena, bisa dipanggil Aini. Saya Martin Prasaputra, biasa dipanggil Martin. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita ke inti materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih statistika itu? Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, penataan, penyajian, analisis, dan interpretasi data untuk memahami dan menguasai teknis menghitung ukuran penyimpangan data. Kita memerlukan 4 komponen sebagai berikut. Yang pertama ada range dan interquartile range, yang kedua ada deviasi dan standar deviasi, yang ketiga ada koefisien variasi, dan yang terakhir adalah standar skor. Range dan interquartile range. Apa itu range? Jarak atau range merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi atau sampel. Semakin kecil ukuran jarak, menunjukkan karakter yang lebih baik, karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Adapun rumus range, A. Range untuk data tidak berkelompok. Jarak range, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. B. Range untuk data berkelompok. Range sama dengan batas atas kelas tertinggi dikurangi batas bawah kelas terendah. Dan ini dia contoh soal range data berkelompok dan range data tidak berkelompok. Selanjutnya adalah interquartile range. Interquartile range atau yang disingkat IQR merupakan perbedaan antara Q1 dan Q2. Nilai IQR dapat digunakan sebagai ukuran kasar variabilitas, yaitu IQR merupakan range dari pertengahan 50% himpunan data yang mana diberikan rumusannya sebagai berikut. QR sama dengan Q1 dikurang Q2. Yang kedua adalah defisiasi dan standar defisiasi. Defisiasi tersebut sendiri ialah rata-rata penyimpangan data atau mean. Di dalam menghitung defisiasi, mean harus kita cari dahulu dari harga mutlak selisih antara tiap data dengan meannya. Harga mutlak adalah nilai dengan tidak memandang positif atau negatif. Semuanya dianggap positif. Harga mutlak dari X biasanya ditulis dengan X. Standar defisiasi adalah timpangan baku atau standar defisiasi, menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok data dari rata-ratanya. Standar defisiasi ini digunakan untuk memperlihatkan seberapa besar perbedaan data yang ada dibandingkan dari rata-rata data itu sendiri. Selanjutnya ada defisiasi data tunggal. Ini rumus-rumus untuk mengetahui defisiasi data tunggal. Berikut adalah rumus untuk mencari definisi data tunggal. Selanjutnya, rumus untuk mencari definisi data kelompok. Dan yang terakhir adalah rumus standar defisiasi. Selanjutnya, ini ada contoh soal tentang defisiasi sebagai berikut. Koefisien variasi merupakan suatu ukuran variasi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda. Koefisien variasi atau K adalah perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata suatu data dan dinyatakan dalam persen. Besarnya koefisien variasi akan berpengaruh loh terhadap kualitas sebaran data.
Yang perlu diingat adalah semakin kecil koefisien variasi, berarti semakin seragam atau homogen data tersebut. Sebaliknya, semakin besar koefisien variasi, berarti semakin data tersebut tidak seragam atau heterogen. Jika kedua kelompok data, KV1 dan KV2, dengan KV1 lebih besar daripada KV2, maka kelompok pertama lebih bervariasi atau lebih heterogen dari kelompok kedua. Berikut adalah contoh soal tentang koefisien variasi. Merupakan jumlah standar deviasi di mana nilai skor mentah, yaitu nilai yang diamati atau titik data di atas atau di bawah nilai rata-rata dari apa yang diamati atau diukur. Skor mentah di atas rata-rata memiliki skor standar positif, sedangkan skor di bawah rata-rata memiliki skor standar negatif. Ini dihitung dengan mengurangkan rata-rata populasi dari skor mentah individu dan kemudian membagi perbedaannya dengan standar deviasi populasi. Proses mengubah skor mentah menjadi skor standar ini disebut standarisasi atau normalisasi. Namun, normalisasi dapat merujuk ke banyak jenis rasio. Lihat normalisasi untuk lebih lanjut. Skor standar paling sering disebut z-score. Kedua istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian seperti dalam artikel ini. Istilah lain termasuk nilai Z, skor normal, variable standar, dan tarik dalam fisika energi tinggi. Menghitung z-score membutuhkan mengetahui mean dan standar deviasi dari populasi lengkap yang menjadi titik data. Jika seseorang hanya memiliki sampel pengamatan dari populasi, maka perhitungan Berikut analog ini merupakan dengan rumus sampel dari standar dan skor. standar deviasi Jika sampel min populasi menghasilkan dan simpangan statistik. baku populasi diketahui, skor mentah X diubah menjadi skor standar, di mana min adalah rata-rata dari populasi dan standar deviation adalah standar deviasi dari populasi. Nilai absolut Z mewakili jarak antara skor mentah X dan rata-rata populasi dalam satuan standar deviasi. Z negatif ketika skor mentah di bawah rata-rata, positif ketika di atas. Menghitung Z menggunakan rumus ini membutuhkan min populasi dan simpangan baku populasi. Bukan min sampel atau simpangan sampel, tetapi mengetahui min dan standar deviasi yang sebenarnya dari suatu populasi seringkali tidak realistis kecuali dalam kasus seperti pengujian standar, di mana seluruh populasi diukur. Ketika rata-rata populasi dan simpangan baku populasi tidak diketahui, skor standar dapat dihitung menggunakan rata-rata sampel dan simpangan baku sampel sebagai perkiraan nilai populasi. Skewness disebut juga dengan kemiringan, merupakan derajat ketidaksimetrisan atau dapat pula didefinisikan sebagai penyimpangan dari ketidaksimetrisan suatu distribusi. Jika suatu kurva frekuensi yang poligon frekuensinya terhaluskan dari maksimum tengah, maka distribusi seperti ini dikenal dengan nama distribusi miring kanan atau memiliki kemiringan positif. Untuk kondisi sebaliknya, distribusi dikenal dengan distribusi miring ke kiri atau memiliki kemiringan negatif. Di slide selanjutnya, ini adalah bentuk kurva yang menunjukkan skewness. Bisa dilihat di gambarnya, belok ke kiri itu positif, belok ke kanan itu negatif. Ini dia rumus untuk mencari skewness atau kemiringan. Di gambar pertama itu bisa menggunakan modus. Di gambar kedua jika ingin menghindari modusnya atau tidak diketahui modus, bisa menggunakan mediannya seperti di gambar kedua. Selanjutnya kurtosis. Kurtosis juga dikenal sebagai ketinggian puncak atau keruncingan suatu distribusi. Nilainya biasanya merupakan nilai relatif terhadap distribusi normal. Salah satu ukuran yang digunakan untuk menyatakan derajat keruncingan kurva distribusi
Ini menggunakan momen keempat di sekitar nilai mean. Berikut rumus untuk mencari kurtosis.